Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Nurul Zainwarti dari Prodi Kimia. Perkenalkan, aku Alivia Fadila dari Prodi Kimia. Perkenalkan, nama saya Arsyani Saujana dari Prodi Pendidikan Kimia. Saya Eza Alivia dari Prodi Pendidikan Kimia. Perkenalkan, nama saya Faizal Ulaiwarfi dari Prodi Pendidikan Kimia. Saya Hafid Ardan Gezer dari Prodi Pendidikan Kimia. Namaku Hakam Hibuna dari Prodi Kimia. Nama saya Hasna Sobah Arumi dari Prodi Farmasi. Perkenalkan, nama saya Maulidia Farafi Akila dari Program Studi Pendidikan Kimia Kelompok 1 Selamat. Nama saya Mesta Menela Sinaga dari Program Studi Pendidikan Kimia. Saya Milkal Farisi dari Prodi Kimia. Nama saya Nur Alfita Fikur Rahman dari Program Studi Kimia. Perkenalkan, nama saya Nurani Swasifa, saya dari Program Studi Farmasi. Nama saya Firna Tristania Kuncoro dari Prodi Farmasi. Perkenalkan, saya Walimaya dari Prodi Pendidikan Kimia. Kami dari kelompok Selamat dalam video ini akan memperkenalkan tentang alat-alat outdoor. Alat-alat outdoor sendiri identik dengan kegiatan-kegiatan di luar, semisal camping ataupun hiking. Apa saja sih alat-alat yang diperlukan dalam kegiatan camping ataupun hiking ini? Ada yang pertama yaitu ada tenda. Tenda itu berfungsi sebagai melindungi para pendaki dari angin pegunungan yang bisa menyebabkan suhu tubuh bisa menurun. Selain itu, tenda juga berfungsi sebagai tempat perlindungan dari binatang buas atau hewan berbahaya lainnya. Juga bisa sebagai tempat berkomunikasi sesama rombongan teman-teman. Lalu yang kedua ada carrier atau tas ya. Merupakan alat yang penting untuk melakukan kegiatan di alam bebas, salah satunya untuk mendaki gunung. Karena memiliki kegunaan untuk membawa perbekalan. Ponco adalah baju untuk penghangat badan atau sebagai jas hujan yang dibuat dari kain persegi 4 yang berlubang di tengahnya sebagai tempat untuk masukkan kepala. Lalu hammock atau buayan adalah tempat tidur gantung. Jenis tempat tidur berupa kain seperti ayunan yang digantung pada kedua ujungnya. Umumnya tempat tidur jenis ini digunakan oleh orang yang tinggal di daerah tropis dan digunakan oleh pendaki saat naik gunung. Matras berfungsi sebagai alas tidur saat perjalanan pendakian, dan gloves berfungsi untuk melindungi tangan dari permukaan yang kasar. Jaket tebal memiliki fungsi utama untuk memberikan perlindungan pemakainya dari cuaca yang dingin. Selain itu, jaket ini berfungsi untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari. Masker berfungsi untuk melindungi saluran pernafasan dari zat-zat yang berbahaya seperti polutan. Selain itu, masker juga berfungsi untuk melindungi wajah dari paparan sinar matahari. Fungsi dari kompor portable adalah untuk memasak saat kita melakukan kegiatan outdoor. Selanjutnya adalah headlamp. Headlamp berfungsi untuk memberikan penerangan saat kita melakukan kegiatan outdoor. Palu atau martil adalah alat yang digunakan untuk memberikan tumbukan kepada benda. Palu umum digunakan untuk memaku, memperbaiki suatu benda, penempaan logam, dan menghancurkan suatu objek. Obat-obatan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, seperti contoh obat diare, obat pegal-pegal, oksigen, dan lain sebagainya. Alat yang selanjutnya yang harus kita bawa saat outdoor, berpergian outdoor adalah alat makan. Karena ketika kita berpergian di luar, tidak mungkin kita menemukan alat makan yang bersih. Nah, maka dari itu untuk menjaga kebersihan makan kita bisa membawa alat makan sendiri. Kemudian yang kedua adalah jas hujan. Nah, kenapa kita harus membawa jas hujan? Nah, karena juga ketika kita berpergian di luar, kita tidak tahu cuaca yang pastinya bagaimana. Untuk berjaga-jaga dari hujan, maka kita perlu membawa jas hujan agar melindungi diri kita dari air hujan. Kompas adalah alat navigasi untuk menentukan arah mata angin berupa sebuah panah penunjuk magnetis yang bebas menyelaraskan dirinya dengan medan magnet bumi secara akurat. Kompas memberikan rujukan arah tertentu sehingga sangat membantu dalam bidang navigasi. Sleeping bag itu adalah kantong tidur yang biasanya digunakan untuk kegiatan outdoor. Biasanya digunakan oleh para pendaki gunung. Sleeping bag ini mempunyai 3 jenis, yaitu ada mumi, envelopes, dan humanoid. Ketiganya ini mempunyai kemampuan dan kenyamanan masing-masing. Untuk mumi itu dia lebih nyaman tetapi sulit untuk bergerak. Sedangkan envelope itu adalah
jenis envelope nyaman dan mudah bergerak, jadi bisa bebas seperti itu. Kemudian yang humanoid itu nyaman dan bisa mudah bergerak bebas, tetapi tidak banyak dijual di pasaran, jadi jarang ditemukan. Terus untuk kacamata itu, jadi fungsinya kacamata di sini adalah untuk menghindari paparan sinar matahari dan debu. Parafin atau bahan bakar padat memiliki manfaat sebagai bahan bakar pada saat kegiatan di luar ruangan. Parafin lebih sering digunakan karena bentuknya sangat ringkas dan dapat digunakan pada saat kondisi darurat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan alat outdoor berupa sepatu hiking. Beberapa fungsi dari sepatu ini diantaranya adalah 1. Melindungi kaki kita dari gigitan lintah dan hewan berbahaya lainnya. 2. Mengurangi resiko cedera. Serta yang ketiga, melindungi kaki kita dari terik matahari dan cuaca hujan. Trekking pole adalah peralatan pendakian yang digunakan pendaki untuk membagi tumpuan kaki dan juga membantu memberi pijakan. Trekking pole biasanya digunakan oleh para pendaki ketika mereka melewati medan baru dan juga terjal. Fungsi gaiter adalah melindungi kaki dari air, angin, panas, maupun kotoran dan debu-debu. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.